Baik, kita lanjutkan dialog bersama Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al-Rahab dan juga peneliti senior imparsial Al-Araf. Selamat sore, kita kembali bergabung dengan Bang Al-Araf. Tadi sempat terputus Bang Al-Araf, kalau tadi dari Bang Amir bahwa memang kenapa sekarang? Karena memang tadi ada proses yang harus kita ikuti, prosedur. Jadi kedepannya kalau banyak challenge kita tetap bisa Ya, mempertahankan lu proses ini. Nah, Anda melihat bahwa ada alasan di balik kenapa 2 tahun setelah 2020. Tanggapan Anda? Bang Araf? sorry Mas, Ya, pertanyaannya bisa diulang ya. tadi. Kalau tadi kenapa dari Bang Amir menyebutkan dari Halo, 2020? Ya, suara saya jelas? Bang Araf? jelas, jelas, Oke. Kalau tadi Bang jelas. Amir menyebutkan bahwa memang ada tuntutan dari 2020 tapi baru sekarang. Memang it takes time karena kita harus mengikuti prosedur agar nantinya challenge ke depan bisa kita hadapi seperti itu. Anda melihat bahwa memang ada proses sebenarnya. Jadi tidak bisa tadi setahun atau beberapa bulan setelah tuntutan itu ada seperti itu. Bang Araf, bagaimana tanggapan Anda? Ya, memang proses itu akan selalu ada ya di Baik. Komnas HAM. Mhm. Tapi proses itu ekspektasinya sebenarnya bisa dilakukan secara lebih cepat kemarin, gitu. Mhm. Sehingga dari setahun atau 2 tahun lalu tim Mhm. sudah terbentuk. Oke. Kita langsung menyampaikan pandangan ke Komnas HAM. Tapi itu realitas yang ada yang harus diterima dan hari ini kita menghadapi bahwa tim ad hoc sudah dibentuk dan tentu Mhm. ekspektasinya ada upaya untuk harapan agar tim bisa bekerja. Nah, Oke. memang akan ada banyak kendala ya dalam proses tersebut. Satu Mhm. tentu kendala di time tadi di masa Komnas HAM yang akan berakhir. Mhm. Tapi di luar itu kendala yang paling besar sebenarnya adalah soal politik nih, bahwa Oke. dibutuhkan kemampuan politik dari Hmm. pemerintah Hmm. untuk menyelesaikan soal ini. Hmm. Saya rasa tanpa dukungan politik, kemauan politik Hmm. yang baik untuk menyelesaikan kasus pelanggaran kasus Munir ini, itu Mhm. juga susah Iya. upaya penyelesaiannya. Karena pada akhirnya nanti kalaupun ada upaya rekomendasi ataupun hasil Mhm. laporan yang disampaikan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung itu, andaikan nanti Mhm. selesai gitu ya, Mhm. itu juga sangat membutuhkan dukungan dari Kejaksaan Agung juga Oke, oleh Presiden baik. agar prosesnya ditindaklanjuti. Itu Jadi banyak sekali kasus dengan kata pelanggaran lain HAM Bang berat. Araf bahwa kita Iya, butuh komitmen yang jelas ya dari seorang Jokowi ya? iya, Mhm. itu problem utama. Oke. Dan sebenarnya memang benar itu bisa Mhm. double track ya dengan Ya. hasil laporan TPF tadi sebenarnya pemerintah bisa melakukan langkah-langkah di Mhm. luar mekanisme Komnas HAM gitu ya. Mhm. Tapi yang kedua adalah Komnas HAM juga bisa melakukan langkah-langkah dengan menjadikan kasus dugaan pelanggaran HAM berat dan double track itu dilakukan. Nah, Mhm. soalnya dua double track tadi itu hanya bisa terjadi kalau ada kesungguhan politik dari Presiden Jokowi. Pertanyaannya, ini ada unwilling gitu, ada ketidakmauan dan ketidaksungguhan oleh pemerintah untuk menyelesaikan kasus Munir. Ini Mhm. yang kemudian menjadi persoalan, Mas. Oke. Kalau kita lihat lagi bahwa ini tadi disebutkan juga Bang Amir bahwa sebenarnya Bang Araf juga diajak tadinya untuk ikut dalam tim, tapi mundur atau seperti apa tanggapannya? Saya nggak diajak, Oke. yang diajak Pak Usman Hamid, yang dulu Pak Usman Hamid tuh. Oke. Boleh. Makanya Eh, sekarang Tapi kita belum ajak ngajak saya. ajak AA Gimana Bang nanti Amir? bergabung. Oke. Berani nggak Bang Araf? Jangan ditanya berani nggak berani. Orang Ah, di dunia HAM ini keberaniannya udah di atas rata-rata semua, oke, Bu. siap. Nah, jangan ditanya yang begitu. Ah, oke. Nah, saya kembali ke Bang Amir bahwa komitmen Presiden ini penting sekali ya dalam menuntaskan kasus ini. Bagaimana Anda melihat sejauh ini? Ya, itulah tadi yang Hmm. saya Hmm. sampaikan, kasus ini terkatung-katung itu Oke. karena memang komitmennya yang kurang. Hmm. Saya mesti ingat lah ini kalau kita buka-bukaan, ini Baik. saya mesti ingat nih, Hmm. awal-awal tahun 2014, ya banyak juga teman-teman yang bawa ini kan ke calon presiden waktu itu Pak Jokowi. Ya. Nah, Pak Jokowi kan menjanjikan. Hmm. Nah, itu 7 tahun nggak jadi apa-apa itu, Oke. ya kan? Hmm. Ya jadi kita fair-fair aja, Hmm. lihat persoalan ini. Hmm. Artinya apa? Yang politik pun sudah dilakukan oleh teman-teman semua. Kita Ya. sama-sama melakukan itu.
itu. Nah, itu nggak jalan. Nah, hari ini kita coba dengan cara begini. Nah, makanya itu tadi saya katakan, langkah baik ini perlu banyak dukungan dari banyak pihak. Oke. Terutama siapa? Ya kita-kita yang di dunia hak asasi manusia ini. Kalau Komnasnya didelegitimasi oleh teman-teman yang bergerak di dunia HAM sendiri, Anda bisa bayangkan orang lain melihatnya akan seperti apa. Itu Oke. yang tadi saya katakan, nggak usahlah melontarkan pernyataan-pernyataan yang sifat insinuatif begitu. Mari kita kerjakan saja ini baik-baik bersama, kita bangun komunikasi politiknya dengan baik, ya, kita yakinkan berbagai pihak, supaya apa? Supaya kejahatan ini ada penanggung jawabnya secara hukum. Kan begitu mestinya kita Baik, kerjakan ini. Bang Amir, kalau Tapi ada tanggapan, senior, ya, ya kalau ada, senior di manusia melontar-lontarkan pernyataan insinuatif kayak begitu, saya juga nggak paham apa oke, maunya itu. kalau ada anggapan, karena waktu jabatan komisioner Komnas HAM ini tersisa kurang lebih 2 bulan, Bang. Jadi ada yang mungkin pesimis dengan ini. Bagaimana tanggapan Anda? Begini, Nah, penyelidikan di Komnas HAM ini tidak ada batas waktunya. oke. Dia bisa dilakukan sampai kapanpun selama kita bisa menemukan informasi atau ada pihak yang mau memberikan keterangan atau saksi yang memberikan kesaksian atau dokumen yang mendukung, itu bisa kita lakukan terus. Bahkan Anda tahu ya, ada satu peristiwa terjadinya tahun 2014, baru selesai penyelidikannya tahun 2019 kok. Oke. Ya. Nah, itu dilakukan oleh Komnas HAM. Gitu. Jadi Komnas HAM ini, kalau saya ingin sampaikan semua teman-teman pemeriksa Republik Indonesia ini, dukunglah kerja kemanusiaan ini. Gitu. Baik. Ya. Kenapa? Ya dengan alat inilah, dengan Komnas HAM inilah kita mengupayakan segala upaya yang mungkin untuk menegakkan kemanusiaan dan keadilan ini. Nah, mari kita dukung aja. Nah, saya berharapnya begitu tuh. Karena saya yakin banyak teman-teman yang punya pengetahuan hukum lebih baik hari ini. Kalau dibanding dari 15 atau 18 tahun yang lalu, saya mulai ikut TPF, mungkin hari ini lebih banyak yang memiliki pengetahuan di bidang hukum dan asasi manusia lebih hebat. Karena lebih banyak saya lihat yang udah doktor semua tuh. Ya kan? Nah, ayo, mari sama-sama datang ke Komnas, mari kita diskusi, mari kita padukan pandangan, kita susun argumentasi hukumnya secara baik. Baik. Itu yang akan kita pakai untuk membuka kasus ini agar apa yang tadi di Aal sampaikan, ada muncul willingness dari pemerintah dan lembaga lainnya. Kenapa? Komnas HAM berhasil melakukan penyelidikan pun belum tentu Jaksa Agung mau menindaklanjutinya ke penyidikan. Karena Anda harus ingat, di Komnas HAM ini ada 14 peristiwa yang sudah selesai oleh Komnas HAM 10-15 tahun yang lalu penyelidikannya, sampai hari ini tak kunjung ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung. Oke. Ya? Nah, itu problem tersendiri dalam konteks prosedur hukum yang ada untuk seperti yang kita ambil hari ini, dan Aal tahu semua itu problemnya di mana gitu kan. Baik. Saya ke Bang Al-Araf lagi. Kalau kita lihat willingness dari pemerintah sendiri, ya tadi percuma ketika Komnas HAM yang bergerak, tapi ya banyak pihak yang tidak ingin menuntaskan ini karena kita tahu ini kasus yang extraordinary crimes, ya TKP-nya lintas negara, metodenya juga racun arsenik yang tidak semua orang bisa dapatkan, dan pelakunya juga diyakini melibatkan korporasi. Bagaimana Anda melihat bahwa usaha-usaha ini, apakah nantinya ada willingness dari pihak-pihak terkait untuk mendukung seperti itu? Bang Araf? Ya, halo? Ya. Sorry. Internet naik turun. Gimana, Mas? Kalau bicara willingness, Bang Araf ya, kita tahu ini kasus besar dan ya melibatkan banyak korporasi mungkin ya, dan juga kita tahu fakta-fakta yang kita dapat baik itu TKP, racun arsenik, dan hal-hal seperti ini. Apakah Anda melihat willingness ini akan ada nanti ya? Karena kan tadi ini bukan kasus biasa seperti itu. Ya, yang pasti kasus Munir ini satu kasus yang dilakukan dalam satu proses permufakatan jahat bersama. Jadi itu inti laporan TPF itu kuncinya ada bahwa ini permufakatan jahat bersama dalam konteks itu, sehingga ada lembaga negara yang terlibat dalam proses tersebut. Sehingga dalam konteks itu apa yang akan dilakukan oleh Komnas HAM sebenarnya
pekerjaan menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan dalam proses-proses sebelumnya. Bukti-bukti, fakta, data, perdebatan, hasil investigasi yang dilakukan oleh TPF ataupun yang dilakukan oleh kepolisian ataupun bukti-bukti yang ada di pengadilan itu sudah cukup sangat banyak, sehingga hal-hal tersebut akan bisa menjadi bahan yang paling saya katakan 60-70% Komnas HAM akan memiliki, tim ad hoc nanti khususnya bisa memiliki data itu sebagai data yang baik untuk ditindaklanjuti dalam satu proses yang bisa lebih cepat. Artinya upaya mengungkap kasus ini dalam konteks kasus pelanggaran HAM berat pun sebenarnya bukan satu pekerjaan yang memulai dari nol, karena pekerjaan penyelesaian kasus Munir sudah dilakukan beberapa tahun lalu dengan bentuk TPF, tim oleh Mabes Polri sendiri, dan ditindaklanjuti sekarang kemudian oleh Komnas HAM. Baik. Dengan kategori pelanggaran HAM berat tadi. Tapi itu secara normatifnya akan bekerja seperti itu. Tapi secara politik, Mas, konfigurasi politik kita hari ini tidak memberikan ruang yang baik dalam mempromosikan hak asasi manusia. Dengan kata lain, pemerintah terlalu banyak memberikan janji dalam padahal Pak Jokowi sudah janji ya dulu ya, 7 tahun yang lalu. Iya, dan kemarin di pidato 17 Agustus kembali berjanji kan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM gitu. Tapi realisasi janjinya ini tidak cukup baik gitu, sehingga teman-teman merasa bahwa pemerintah ini tidak cukup memiliki kemauan dan kesungguhan politik yang baik dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, apalagi di kasus Munir. Baik. Terima kasih Bang Amiruddin Al-Rahab, Wakil Ketua Komnas HAM, dan juga Bang Araf, peneliti senior imparsial, atas waktu dan insight-nya. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kami jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News Now.